Shalom, damai di hati. Kita berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari yang Engkau beri bagi kami, ketika kami boleh menikmati kemurahan-Mu, merasakan kasih-Mu yang terus menjadi bagian hidup kami. Kami dituntun, kami dipelihara oleh Tuhan dalam menjalani waktu demi waktu dalam perjalanan hidup ini. Maka di saat ini lagi Bapa, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu sebagai pelita dan suluh bagi jalan hidup kami. Maka dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman ini akan memperlengkapi kami untuk senantiasa mengarahkan hidup kepada kehendak-Mu. Maka terpujilah Engkau di dalam nama Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 144 ayat 15. Mazmur pasal 144 ayat 15 ditulis seperti ini. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Itulah bacaan Alkitab kita dan tema renungan adalah berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam konteks kehidupan modern banyak bangsa yang mencari kebahagiaan melalui berbagai cara, misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas sistem pendidikan, atau mengembangkan infrastruktur yang canggih. Semua hal ini memang penting dan perlu. Namun tanpa fondasi yang benar, yaitu pengakuan terhadap kedaulatan Allah, semua pencapaian tersebut tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati dan berkelanjutan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang meninggalkan Allah akan mengalami kemerosotan moral, disintegrasi sosial, dan kehampaan spiritual, meskipun mereka kaya secara materi. Sebaliknya, bangsa yang menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan mereka akan mengalami damai sejahtera, keadilan, dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Pemazmur menyatakan sebuah kebenaran mendasar yang melampaui zaman, yaitu berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Pernyataan ini bukan hanya sekedar ucapan indah atau harapan kosong, melainkan sebuah prinsip rohani yang telah terbukti sepanjang sejarah umat manusia. Kebahagiaan sejati, baik pada tingkat pribadi maupun kolektif sebagai bangsa, tidak hanya ditentukan oleh kekayaan materi, kemajuan teknologi, atau kekuatan militer, melainkan juga oleh hubungan yang benar dengan Allah yang hidup. Ketika sebuah bangsa mengakui Tuhan sebagai Allah mereka menempatkan diri di bawah pemerintahan dan berkat-Nya yang tidak terbatas. Nah, konsep bangsa yang Allahnya ialah Tuhan juga berlaku sebenarnya dalam skala yang lebih kecil, baik di keluarga, di komunitas, di persekutuan gereja. Ketika sebuah keluarga menjadikan Tuhan sebagai kepala rumah tangga, keluarga tersebut akan mengalami berkat yang melimpah. Ketika sebuah komunitas dibangun atas prinsip-prinsip kerajaan Allah, komunitas tersebut akan menjadi terang dan berkat bagi lingkungan sekitarnya. Kebahagiaan yang dijanjikan dalam ayat ini bukan kebahagiaan semu yang bergantung pada keadaan eksternal, melainkan kebahagiaan yang berakar pada damai sejahtera, keadilan, kasih, dan pengharapan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita merenungkan posisi Allah dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Apakah Tuhan benar-benar menjadi Allah kita dalam arti bahwa Ia yang menentukan arah dan prioritas hidup kita? Ataukah kita hanya mengakuinya dengan bibir, sementara hati dan gaya hidup kita masih dikuasai oleh nilai-nilai dunia? Sebagai warga yang baik, kita juga dipanggil untuk mendoakan agar bangsa kita semakin mengenal dan mengakui Tuhan sebagai Allah yang sejati. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam hal-hal yang sementara dan fana, melainkan hanya dalam hubungan yang hidup dengan Allah yang kekal.
Biarlah kita sebagai orang percaya menjadi saksi hidup tentang kebahagiaan yang dialami oleh mereka yang menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka. Dengan demikian, kita dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa kita, membawa transformasi dari dalam melalui teladan hidup yang mencerminkan karakter Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini bagi kami semua. Kami percaya bahwa berbahagialah kami yang menjadikan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Allah atas kehidupan kami. Maka ajarlah kami juga untuk menempatkan Dikau dalam hati dan hidup kami, baik pribadi tapi juga dalam hidup bersama, di tengah persekutuan, di jemaat maupun dalam kehidupan yang lebih luas bermasyarakat. Dimanapun kami ada, kami menempatkan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Allah atas kehidupan kami. Sehingga kebahagiaan, terlebih damai sejahtera-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami semua. Maka kami berdoa kiranya berkat-berkat-Mu akan terus mewarnai hari-hari hidup kami. Umur panjang, sehat, kuat, berkat rezeki daripada-Mu kiranya akan terus mengalir menjadi bagian hidup kami, pribadi dan keluarga. Ketika kami diizinkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur. Namun jika pun kami diizinkan untuk berhadapan dengan rupa-rupa pergumulan dalam hidup ini, tolonglah kiranya kami ya Tuhan dalam kasih dan setia-Mu. Sehingga tiap langkah hidup yang kami tapaki, kami akan terus merasakan tuntunan tangan kasih Tuhan. Serta kami akan mengalami damai sejahtera yang tiada berkesudahan, yang semuanya datang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, ini ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.